Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pernah gak sih ketika kita mau tidur nih, khususnya kita mengalami overthinking, padahal kejadian besok itu belum tentu terjadi teman-teman. Kita memikirkan hal-hal yang belum pasti. Apalagi kita hidup di era digital seperti ini, yang dimana fenomena FOMO, fear of missing out, mendikte jalan hidup kita, membuat kita merasa cemas melihat orang yang lebih sukses dari kita. Dahulu kita bila ingin membandingkan diri, kita harus keluar dari rumah, melihat tetangga kita, apakah tetangga kita memiliki mobil baru, istri baru, atau mungkin pencapaian lainnya. Tapi di era digital sekarang ini, kita harus membandingkan diri melewati, kita mengalami jeritan kekhawatiran yang saya sebut tadi, jeritan kekhawatiran akan masa depan. Pasti kita semua mengalami hal tersebut, karena di era digital ini kita merasa cemas, anxiety, dan lain-lain. Ini menjadi permasalahan mental yang kronis teman-teman. Dan bagaimana sih cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Ternyata di 2000 tahun ke belakang ada nama filosofi, yaitu filosofi stoikisme. Nah, sebelum kita melangkah jauh, ternyata filosofi stoikisme ini merupakan obat dari apa yang saya tadi bilang, obat jeritan kekhawatiran. Jadi pada awalnya stoikisme itu pencetusnya adalah Zeno. Stoikisme lahir dari seorang pedagang yang mengalami karam kapalnya. Saya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan Zeno. Jadi Zeno itu seorang pedagang yang dulu, kalau misalnya pedagang itu kan berlayar dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kapal. Nah, saat perjalanan dia berdagang, kapalnya itu karam dan dia berdagang sebuah pewarna pakaian. Zaman dulu pewarna pakaian itu merupakan barang yang mahal teman-teman, karena bayang dong kalau misalnya pewarna pakaian kena air, karena kan kapalnya karam kan, jadi harta bendanya tuh hilang, hingga dia terjebaklah di Athena. Singkat cerita, dia luntang-lantung di Athena. Zeno dia datang ke perpustakaan, dia belajar filsafat, dan singkat cerita dia memiliki alirannya sendiri teman-teman, yaitu aliran stoikisme. Stoikisme ini berfokus kepada ketenangan batin atau ataraksia, yang disebut ketenangan batin. Nah, kan tadi saya sudah menceritakan tentang pencetusnya filosofi stoikisme teman-teman. Ternyata kecemasan akan masa depan itu merupakan masalah internasional. Menurut data dari UNICEF, 60% generasi Z di seluruh dunia memiliki kecemasan terhadap masa depan mereka karena geopolitik yang tidak pasti, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi jeritan kekhawatiran ini menerpa seluruh anak muda di Indonesia dan di seluruh dunia teman-teman. Jadi coba saya pengen teman-teman coba bayangkan pikiran kita itu seperti kapal yang berlayar di samudera. Ombaknya kencang dan anginnya pun kencang juga teman-teman. Coba bayangkan kapal kita sedang berlayar di samudera, terus tiba-tiba ada sebuah badai yang menerpa kita. Anginnya kencang, ombaknya sangat deras menghantam kapal kita. Apa yang bisa kita kendalikan hanyalah kemudi kita. Begitu juga kepikiran kita teman-teman. Di stoikisme ada namanya dikotomi kendali, yang dimana di dunia ini ada yang di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk berfokus kepada hal-hal yang internal dan tidak memusingkan hal-hal yang eksternal teman-teman. Dari analogi yang saya sampaikan di kapal itu, kita kan nggak bisa kan untuk membuat angin menjadi jinak. Kita cuma bisa mengendalikan kemudi kapal kita agar selamat dari badai tersebut kan, seperti itu. Nah, ada satu cerita teman-teman yang ingin saya share kepada teman-teman. Cerita ini saya dapatkan dari Henry Manampiring selaku penulis dari Filosofi Teras, dan dia juga yang mengenalkan saya tentang filosofi stoikisme ini. Tanpa dia saya tidak akan mengetahui filosofi stoikisme ini. Jadi ceritanya ini berlatar belakang di negeri Cina kuno. Ada di sebuah desa, ada seorang petani yang sangat miskin sekali. Hartanya itu cuman dia memiliki satu anak dan satu ekor kuda teman-teman. Nah si sang petani ini teman-teman,
Dia bertani tapi tidak mempunyai lahan, kita sebut saja buruh tani. Di suatu kejadian, si Pak Petani ini membawa kudanya untuk bertani, dan kemudian kuda tersebut kabur ke dalam hutan. Karena si Pak Petani cuma punya harta kuda doang, dia pulanglah setelah dia bertani ke rumahnya. Tetangga yang mendengar kejadian tersebut, dia merasa kasihan dan iba. Seperti tetangga pada umumnya, para tetangga mendatangi rumah si Pak Petani untuk mengucapkan bela sungkawa, kayak menyemangatin dia lah, menyemangatin doang gitu, bantu mah enggak teman-teman. Nah, si tetangga bilang kayak, Pak Petani, semangat ya Bapak, harta satu-satunya sudah hilang, semangat ya Bapak, semoga diberi ketabahan. Apa jawab si Pak Petani? Si Pak Petani menjawab, apakah ini sebuah keberuntungan? Apakah ini sebuah musibah? Siapa yang tahu? Para tetangga heran dong dengan jawaban si Pak Petani, karena dia sedang mengalami musibah tetapi dia mengucapkan hal yang seperti itu. Keesokan harinya teman-teman, kuda yang hilang dari si Pak Petani ini kembali ke rumahnya, membawa belasan kuda-kuda liar. Jadi dalam semalam itu si Pak Petani menjadi juragan kuda teman-teman. Tetangga yang melihat fenomena tersebut datang lagi nih ke rumah si Pak Petani untuk mengucapkan selamat. Datanglah si para tetangga dan mengucapkan, selamat ya Pak Petani, Bapak sekarang sudah menjadi juragan kuda dalam waktu semalam. Terus apa jawab si Pak Petani? Si Pak Petani menjawab, apakah ini sebuah keberuntungan? Apakah ini sebuah musibah? Siapa yang tahu? Para tetangga makin heran dong dengan jawaban si Pak Petani, tetapi tidak menghiraukan hal tersebut, dan para tetangga pun pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya, kan namanya kuda liar teman-teman, gak bisa langsung dipakai kan. Kita harus jinakan kuda tersebut untuk bisa dipakai. Nah, yang menjinakkan ini adalah anaknya si Pak Petani, anak satu-satunya. Ketika anak si Pak Petani menjinakkan kuda tersebut, ketika dia naik ke punggung kuda, dia terjatuh dan mengalami cacat seumur hidup. Para tetangga yang tahu bahwa anak si petani telah jatuh, dia datang kembali ke rumah si Pak Petani untuk mengucapkan bela sungkawa. Para tetangga mengucapkan, Pak, yang tabah ya, sekarang anak Bapak mengalami musibah, cacat seumur hidup. Semoga Bapak diberi ketabahan ya Pak. Dan apa jawaban si Pak Petani? Jawabannya masih sama. Apakah ini sebuah keberuntungan? Apakah ini sebuah keburukan? Apakah ini sebuah musibah? Siapa yang tahu? Tetangga makin heran dengan jawaban si Pak Petani, tapi tidak menghiraukannya karena mungkin sudah bosan para tetangga mendengar jawabannya teman-teman. Di kemudian hari, singkat cerita, terdengarlah suara deru kuda, yang dimana ternyata para kaisar, pasukan dari kaisar itu menghampiri desa tersebut. Panglima dari kaisar tersebut berbicara kepada semua penghuni desa untuk mengucapkan maklumat dari seorang kaisar bahwa seseorang laki-laki yang masih sehat harus segera ikut berperang untuk menyelamatkan negeri ini. Para tetangga warga di desa tersebut merasa shock dong dengan kabar yang diberikan oleh panglima tersebut. Terus para tetangga datanglah ke rumah si Pak Petani mengucapkan bahwa ternyata anak Pak Petani mengalami musibah ini merupakan benar-benar musibah. Ini seperti keberuntungan. Anak saya yang masih sehat harus ikut berperang, padahal dia adalah satu-satunya orang penerus dari keluarga kami. Karena dia adalah anak laki satu-satunya untuk meneruskan keluarga kami. Apa jawaban si Pak Petani? Apakah ini sebuah musibah? Apakah ini sebuah keberuntungan? Siapa yang tahu? Dan cerita pun berakhir. Jadi kesimpulannya teman-teman dari cerita ini, kita harus memandang sebuah masalah itu dengan berbagai sudut pandang, dalam banyak perspektif. Jangan kita gampang menyimpulkan apa suatu kejadian yang kita belum tahu nih arahnya, apakah ini sebuah kebaikan atau apakah ini sebuah keberuntungan, apakah ini sebuah musibah. Karena yang tahu hanyalah Tuhan teman-teman. Dan ketika kita mungkin cemas akan masa depan,
Apalagi kan di era digital ini kita sangat mudah untuk terdistraksi, hidup kita didikte akan fenomena-fenomena yang membuat kita iri dengki terhadap omongan orang lain atau kesuksesan orang lain. Kita jadi membandingkan diri. Jadi tolong jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena start hidup kita itu dengan orang lain mulainya aja sudah berbeda teman-teman. Jadi stoikisme, ajaran-ajaran ini yang dinamakan dikotomi kendali masih sangat relevan untuk kita interpretasikan dalam kehidupan ini teman-teman, karena semua ini di dalam dunia ini ada yang di luar kendali kita dan ada yang di dalam kendali kita. Yang di dalam kendali kita itu contohnya ada pikiran kita, perilaku kita, apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan yang di luar kendali kita adalah persepsi orang lain, omongan orang lain, jabatan, harta benda, dan lain-lain teman-teman. Jadi sekarang kita fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang dari dalam internal kita, jauhi hal-hal dalam eksternal kita, karena sesuatu yang di luar kendali kita ya biarkan mengalir saja teman-teman. Dengan begitu kita akan mencapai ataraksia yang diucapkan Marcus Aurelius, yang dimana kita akan mendapat ketenangan batin. Seperti itu. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingin menitipkan satu hal penting, bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi jangan biarkan berhenti di sini saja atau menjadi sebuah catatan di buku, tapi ambillah satu hal poin penting dari apa yang saya jelaskan. Ambillah satu poin penting yang paling relate untuk kehidupan teman-teman. Dan karena perubahan itu bukan karena apa yang kita tahu, perubahan itu terjadi karena apa yang kita lakukan teman-teman. Jadi semoga apa yang kita rencanakan dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.